6 versi keberadaan makam Syekh Siti Jenar yang masih simpang siur. Untuk mengikuti kisah selengkapnya, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Seperti kematiannya yang diliputi banyak kontroversi, demikian juga dengan keberadaan makam Syekh Siti Jenar. Keberadaan makamnya tak bisa dipastikan di mana yang sebenarnya. Karena petilasan yang diyakini sebagai makam Siti Jenar ternyata berada di berbagai daerah. Berikut beberapa versi yang dirangkum redaksi dari berbagai sumber. Versi pertama, dalam Carita Purwaka Caruban Nagari dikisahkan, setelah Syekh Siti Jenar dihukum mati, dia dimakamkan di pemakaman Mandala Anggaraksa di Cirebon. Namun karena kuburan itu selalu didatangi para murid bahkan masyarakat yang berziarah, kuburnya lalu dibongkar dan diganti dengan seekor anjing. Akan halnya, mayat Syekh Siti Jenar sendiri berubah menjadi sekuntum melati, sehingga area makam itu dikenal dengan Pamlaten. Versi kedua, Muhammad Solihin dalam bukunya yang berjudul Ternyata Syekh Siti Jenar Tidak Dieksekusi Wali Songo dan diterbit oleh Erlangga pada 2001 menjelaskan bahwa kematian Syekh Siti Jenar cukup wajar. Dalam buku itu, sesungguhnya yang dihukum mati oleh para wali adalah kedua murid Syekh Siti Jenar yang bernama San Ali Ansar dan Hasan Ali. Dalam beberapa babat dan hikayat Jawa, dua orang ini dianggap sebagai satu orang, yaitu Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar sendiri. Padahal keduanya memiliki konflik dan persoalan yang berbeda-beda. Kedua orang inilah yang dihukum mati oleh para wali. Sementara Syekh Siti Jenar meninggal dunia secara wajar dan disemayamkan di sebuah dukuh terpencil sebelah selatan Dukuh Lemah Abang di Cirebon. Dia dikuburkan secara terhormat oleh para wali di Astana Kemlaten. Namun, ada pula yang berpendapat Syekh Siti Jenar wafat secara moksa, di mana jasadnya menghilang terserap menjadi ruh dan terbang ke surga. Versi ketiga menyebutkan bahwa petilasan atau Sunan Kalijaga terletak di barat Sungai Sipadu, di Jalan Pramuka, Desa Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Daerah ini juga dikenal sebagai Taman Kera karena ada ratusan kera yang hidup di sini. Di sisi lain, makam Syekh Siti Jenar berada di Desa Kemlaten, Kecamatan Harjamukti, yang tak jauh dari situs petilasan Sunan Kalijaga. Bentuk makamnya sederhana, hanya berupa satu cungkup kuburan 180 x 90 cm yang dipayungi kelambu putih. Keterangan dalam buku Babat Cirebon yang menerangkan asal kata Desa Kemlaten dari kata melati atau bau wangi bunga melati yang keluar dari jasad Syekh Siti Jenar ketika makamnya dibongkar. Versi keempat disebutkan bahwa makam Syekh Siti Jenar yang memiliki nama asli Raden Abdul Jalil berada di Kompleks Makam Kalinyamat di sekitar Masjid Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Di komplek ini juga terdapat makam Ratu Kalinyamat, Sultan Hadirin, dan beberapa makam kerabat Ratu Kalinyamat. Kalinyamat adalah seorang ratu dengan nama asli Retna Kencana, putri Sultan Trenggono yang merupakan Raja Demak tahun 1521 sampai tahun 1546. Namun masyarakat Jepara meyakini bahwa makam Syekh Siti Jenar berada di Desa Lemah Abang, Jepara. Ada lagi yang menyebut bahwa makamnya berada di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Versi kelima, masyarakat Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro, Pekalongan percaya bahwa makam Syekh Siti Jenar ada di daerahnya. Petilasan ini berada di daerah tinggi dan terdapat beberapa pohon besar di sekitarnya yang tidak jauh dari pemukiman penduduk. Pada sekitar petilasan terdapat sejumlah makam yang terletak di bagian kiri dan kanan jalan masuk ke tempat bangunan utama petilasan yang hanya terdapat satu makam. Menurut masyarakat setempat, makam ini memiliki nilai magik yang tinggi terbukti dengan banyaknya orang yang datang di makam ini untuk mencari pencerahan atau dapat dianggap mencapai manunggaling kawula Gusti. Di makam Syekh Siti Jenar itu setiap 1 tahun sekali diperingati haul. Versi keenam menyebutkan makam Syekh Siti Jenar berada di daerah Gedongombo, Kecamatan Semanding, dan berjarak sekitar 3 km ke arah selatan dari pusat kota Tuban, Jawa Timur. Makamnya berada di tengah makam desa dan berdekatan dengan Masjid Syekh Siti Jenar. Nama Syekh Siti Jenar tertulis di gapura masuk kampung dan gapura petilasan. Terima kasih Anda sudah menonton video dari kami. Dalam video ini hanya sekedar menyampaikan beberapa pendapat mengenai sejarah makam Syekh Siti Jenar dalam beberapa versi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih.